Ya Pak, Halo. selamat pagi Pak. Ya, pagi. Ada yang bisa Chris bantu Pak? Lagi mau lihat-lihat program-program atau promo-promo mobil dari Suzuki ya. Saya mau lihat R3 ya. Oh, boleh Pak, silakan ke sebelah sini Pak. Oke. Nah, ini R3 Sport nih Pak, tipe yang paling tinggi. Oke. Kan kita ada 3 tipe, dari GL, GX, sama Sport. Nah, ini kebetulan ini tipe yang paling tinggi nih Pak. Perbedaannya apa masing-masing dari 3 tipe itu? Kalau untuk tipe GL, bisa dibilang tipe paling bawah Pak. Untuk segi interior sama eksterior emang dia agak sedikit minim. Tapi kalau untuk tipe GX, dia bedanya cuma di body kit, velg, spoiler, sama grill aja sih Pak. Sisanya semua sama. Saya semua Iya. sama ya. Dari teknologinya mesinnya gitu sama ya. Teknologi semua sama untuk tipe GX gitu. Dia udah dilengkapi lampu proyektor headlamp ya. Jadi bukan halogen lagi, terus sudah ada fog lamp. Ini pun sudah ada DRL nih Pak di sini. Nah, DRL ini bisa dimatikan karena ini hanya sistemnya hanya tambahan aja. Oke. Gitu. Kalau yang lain kan DRL itu otomatis nyala. Kalau ini kita masih bisa dimatikan. Masih bisa dimatikan ya. Terus itu untuk masalah hybrid itu ada di tipe apa aja, Mas? Hybridnya itu kita hanya ada di tipe GX dan Sport. GX dan Sport. Iya, hybridnya itu kita juga ada garansi sampai baterainya itu sampai 8 tahun atau 160.000 km. Untuk garansi ISG-nya motor listriknya itu kita kasih sampai 5 tahun atau 100.000 km. 5 tahun. Itu. Nah, Mau lihat dalamnya Pak? Boleh sih. Silakan Pak. Oke. Ini untuk interior R3 Sport Pak. Di sini kita udah sistemnya udah ada cruise control Pak. Cruise control. Nah, ini posisinya tapi belum ada aktif ya Pak ya. Jadi tetap Bapak posisinya kaki harus standby di rem. Oke. Jadi dia belum ada sensor adaptifnya yang otomatis bisa menurunkan kecepatan pada mengikuti kendaraan yang di depan gitu loh. Oke. Nah, jadi sistemnya cuma hanya otomatis, tidak usah injek gas saja seperti itu. Nah, untuk di sebelah sini kita ada namanya audio state control Pak, supaya mengatur audio dari setir aja, jadi nggak usah pencet dari head unit gitu kan. Jadi lebih simpel lah saat berkendara seperti itu. Nah, setir kita juga udah dilengkapi teknologi tilt steering Pak. Sebentar. Nah, tilt steering ya. Bisa naik turun ya, tapi belum teleskopi. Oh, belum teleskopi. Iya, masih tilt steering aja gitu. Nah, ini untuk DRL-nya di sini kita udah ada teknologi ESP. ESP itu posisinya supaya mobil tidak slip Pak bannya pada saat jalanan licin. Jalan licin. Seperti itu. Nah, untuk ESP ini kita hanya ada di teknologinya di tipe GX dan Sport Pak. GX dan Sport. Iya, untuk tipe GL belum ada. Nah, ini dia aiding auto stopnya Pak. Oke. Engine auto stopnya. Nah, engine auto stop ini yang seperti tadi Bapak tanya, fungsi hybridnya itu seperti apa? Nah, fungsi hybridnya itu untuk menggantikan si bensin itu dalam segi kelistrikan Pak. Kan kita di sini ada engine auto stop. Jadi otomatis di saat Bapak jalan pada kecepatan berapa Bapak injek rem, itu mesin otomatis mati. Oke. Nah, tapi pelistrikan tetap nyala di dalam Pak. Nah, itu dibantu oleh si baterai itu Pak, gitu. Jadi posisinya si baterai itu membantu pelistrikan yang di dalam di saat si engine auto stop ini bekerja. Berarti seperti AC itu. pun tetap nyala ya. AC tetap nyala Pak, tapi pada saat 1 menit pertama lah, 1 menit pertama, sisanya nanti blower aja. Oh, blower. Iya, gitu. Berarti Nah, Pak, di sini di sebelah sini juga kita sudah dilengkapi untuk sinyal nih Pak, atau sen yang ada di spion nih modelnya. Jadi pada saat Bapak berkendara, Bapak bisa melihat sennya dari sini aja gitu loh. Jadi nggak usah lihat dari depan atau dari belakang. Oke. Jadi lebih aman. Nah, terus di sini juga kita udah ada keyless entry Pak. Nah, Keyless jadi entry, ya. posisinya ini jika Bapak tidak usah bawa pegang kunci lah seperti itu. Nah, jadi tinggal pencet tombolnya aja. Yang penting 3 jengkal dari mobil. Kalau jauh dia nggak kebaca seperti itu. Ban kita menggunakan ban Dunlop Pak, dan menggunakan ring 15 ya Pak ya. Oke. Nah, terus kita juga menggunakan 5 baut nih Pak. Jadi lebih kokoh juga gitu kan. Jadi untuk mencari penggantian peleknya juga lebih gampang sih Pak, karena kalau 5 baut ya, kalau untuk 4 baut emang udah sedikit jarak. Seperti itu. Oke Pak Asdi, nah di belakang ini kita sudah dilengkapi teknologi headphone stop lamp nih Pak. Jadi posisinya di saat Bapak nginjak rem, kan untuk kendaraan yang lebih tinggi dari mobil Bapak itu tidak bisa melihat
lampu rem yang di bawah. Nah, bisa terlihat dari sini nih Pak, seperti itu. Nah, kita juga di sini menggunakan teknologi defogger nih Pak. Defogger ya. Iya, jadi Bapak nggak usah khawatir untuk berkabut di belakang lah, karena ini fungsinya itu kayak pemecah kabut. Jadi sehingga kaca belakang itu tidak berkabut, tidak menghalangi sudut pandang berkendara Bapak lah, jadi lebih aman gitu. Nah, kita juga udah jadi dilengkapi wiper belakang Pak. Nah, ini ada di hampir di semua tipenya, di tipe GL, GF, dan Sport. Jadi kita tidak walaupun tipenya paling bawah pun kita tidak membedakan dari segi fitur keselamatan sih Pak. Seperti itu, yang kita bedakan hanya fitur interior dan eksteriornya aja gitu. Nah, untuk di belakang ini juga kita ada emblem hybrid Pak, karena R3 ini sudah hybrid, jadi menandakan ya mobil ini hybrid seperti itu loh. Nah, terus di belakang ini juga kita udah ditambahkan sistem keamanannya sensor parkir Pak. Ada 2 titik Pak. Dua ya. Nah iya, nah ini sensor parkir ini juga Bapak nggak usah khawatir, kalau misalkan Bapak mau ambil tipe GL sudah ada juga gitu loh. Jadi dari GL, GX sampai Sport itu sudah ada, kecuali GA ya Pak ya, gitu. Nah di belakang kita juga ada body kit nih Pak. Nah ini seperti yang saya bilang, body kit ini hanya ada di tipe Sport Pak. Jadi body kit ini kan mengelilingi seluruh mobil. Nah untuk di belakang ini hanya di tipe Sport, dan juga sudah ada emblem Sportnya ya Pak ya, jadi menandakan ya R3 Sport lah seperti itu. Oke Pak Hasbi, nah ini untuk bagasinya Pak, di sini juga kita sudah lengkapi keyless ya Pak ya. Jadi posisi keyless ini hanya ada di 3 titik aja, di belakang, depan pintu driver sama sebelah pintu driver. Nah kalau jika Bapak pencet sekali itu hanya kebuka ini aja Pak, semua pintu masih tertutup, jadi aman lah. Kalau misalkan Bapak lagi bawa barang berat gitu, Bapak mau buka bagasi doang, pintu depan tidak terbuka gitu, jadi aman dari ya sekarang kan marak banyak pencurian, pembegalan seperti itu ya Pak ya. Nah di R3 ini kita sudah kasih fitur keamanan seperti itu. Nah untuk dari segi dalamnya Pak, pertama kita mempunyai bagasi yang 50-50 ya. Ini fungsinya jadi lebih luas ya Pak ya. Jadi misalkan Bapak mau bawa koper, bawa sepeda, perjalanan jauh, mau bawa kasur pun buat anak-anak Pak Hasbi masih bisa lah seperti itu. Jadi lebih nyaman. Nah untuk dongkrak dan toolkit segala macam kita sudah ada tempat ya Pak. Jadi ini biasanya yang sering hilang Pak, atau yang sering ketinggalan di rumah. Karena pada di kompetitor mobil kita yang lain itu biasanya ada di bawah Pak, ditaruh di sini atau dia tidak ada tempatnya lah seperti ini gitu Pak. Jadi kadang ya karena bunyi-bunyi ditinggal di rumah, sehingga pada saat diperlukan lupa seperti itu. Nah biasanya kalau yang lain kan di bawah itu ya. Iya di bawah, biasanya di bawah, pokoknya dia belum ada tempatnya. Nah kalau untuk R3 ini udah ada, jadi Bapak mau bawa kencang pun mobilnya ini nggak akan goyang Pak, jadi nggak mengganggu berkendara juga seperti itu. Nah untuk ban serep kita ada di bawah Pak. Nah posisi nuruninnya hanya ada di sini nih Pak. Jadi Bapak tinggal ambil kunci ini, Bapak putar, nah dia otomatis turun dari bawah Pak, karena dia udah ada pengaitnya juga gitu. Jadi nggak langsung dek jatuh, tapi dia otomatis turun pelan-pelan. Jadi itu Pak Hasbi. Nah terus untuk sebenarnya di kompetitor kita juga sudah memakai seperti ini ya Pak ya, tapi kalau untuk bahan siliki kita menggunakan bahan fiber Pak, jadi lebih tebal Pak. Gitu. Jadi ibaratnya kuat ya. Iya, ibaratnya kalau Pak Hasbi mau naruh barang di atas ini pun nggak usah takut patah seperti itu. Nah, Pak Hasbi di sebelah kanan ini kita sudah dilengkapi teknologi dari segi pengereman. Di sini kita menggunakan rem cakram Pak Hasbi. Namun di belakang kita masih menggunakan tromol. Tapi untuk teknologi pengereman kita sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, Pak Hasbi. Untuk sistem pengeremannya seperti itu. Kalau untuk ABS kita fungsinya itu supaya pada saat Pak Hasbi ngerem itu mobil tidak kunci pengeremannya. Jadi seperti sistemnya seperti kayak buka capitan gitulah. Jadi amit-amit Pak Hasbi lagi tidak fokus di jalan atau lagi ngerem mendadak, Pak Hasbi masih bisa banting setir. Jadi nggak langsung balik ya. Iya seperti itu Pak Hasbi. Nah terus untuk di teknologi R3 hybrid ini emang kita menggunakan airbag itu 2, tapi untuk segi keamanan di setiap bodi ini kita tambahkan side impact beam Pak Hasbi. Nah itu palang baja yang menyilang seperti ini posisinya.
Jadi amit-amit pas di saat ya kita nggak berdoa ya, tapi kalau misalkan terjadi kecelakaan di jalan, kita mana tahu itu membentur samping sini, itu nggak langsung ambles ke dalam. Nah, yang fungsionalnya lagi ini pada saat ini sudah ambles ke dalam, itu masih bisa dibuka pasti. Oh, pintu Gitu. masih Jadi bisa terbuka. iya, jadi bisa menyelamatkan diri lah seperti itu. Karena kan banyak kejadian mobil ditabrak, meledak karena pintunya terkunci. Si pengendara dan penumpang yang di dalam tidak bisa menyelamatkan diri seperti itu, Pak Hasbi. Oke, Pak Hasbi, ya ini dari segi mesin R3-nya ya Pak Hasbi ya. Sebentar, terus jelaskan. Nah, di sini kita sudah menggunakan 4 silinder Pak Hasbi. Nah, mesin 4 silinder dan ACC 1500. Nah, 1500 menggunakan mesin K15B DHOAC gitu. Nah, untuk torsi dan horsepowernya, kita di horsepowernya itu di 104 pasti. Untuk torsi itu di 138. 138. Untuk mobil keluarga pada dasarnya sih harusnya sudah minimal lah ya pasti ya, sudah gitu. Nah, untuk segi mesin di sini juga kita bisa lihat di sini kita air wipernya Pak Hasbi. Jadi untuk pengisian air wiper ada di sebelah sini, untuk minyak rem ada di sebelah sini, dan untuk air cadangan radiator ada di sebelah sini gitu posisinya. Nah, ini fungsionalnya. Terus banyak yang nanya kenapa ini mesinnya agak jauh dengan space seperti inilah, agak ada lubang lah seperti itu. Nah, ini untuk menghindari di saat terjadinya kecelakaan supaya mesin ini tidak langsung terbentur oleh bodi. Amit-amit kan, kita nggak tahu ya namanya di jalan, namanya mobil berkendara gitu kan. Oke. Barang yang dipakai jalan ya kita nggak tahu lah. Aman-amannya kita membawa mobil aja pasti ada insiden yang tidak diinginkan seperti itu. Kedapan mesin juga sampai ke dalam nggak ini ya? Iya, Bagus ya? untuk kedap mesin juga ya, untuk bising mesin kita nggak terdengar sih di dalam karena kita menggunakan plat bodinya juga lebih tebal gitu. Peredamannya juga Iya, peredamannya. Nah, untuk segi peredaman di sini juga kita sudah dilengkapi ya. Ini ada di tipe GL, GX, dan Sport. Jadi sampai tipe paling bawah pun kita sudah kasih peredam seperti ini. tebal ya. Gitu, iya. Untuk pelistrikan adanya di sebelah sini pasti. Oke. Gitu. Nah, untuk aki kita masih menggunakan aki basah karena supaya lebih gampang merawatnya lah. Karena kan mobil kita taruh di gudang seperti itu. Kalau kita kasih aki kering, otomatis kan ada berapa puluh mobil yang di gudang itu nggak mungkin kita panasin satu-satu seperti itu pasti. Iya. Nah, untuk pembeliannya rencana cash apa kredit pasti? Cash mas, cash. Oke ya. Iya. Untuk rencana warna mau warna apa? Ada warna apa aja sih kalau GX tuh? Untuk DX ya, untuk DX itu kita ada putih, hitam, magma grey, silver. Nah, untuk Yang paling banyak diminati? paling banyak diminati putih dan hitam sih. Putih dan hitam. Karena warna natural ya, jadi untuk harga jual kembalinya juga lebih banyak lah gitu loh. tinggi ya? Iya, lebih tinggi lah seperti itu pasti. Ya udah, boleh Chris pinjam KTP-nya pasti. Oh boleh. Iya. Pak Oke, Hasbi, siap. terima kasih ya Pak Hasbi ya, Ya, untuk sama-sama. pembelian Terima R3-nya kasih ya. juga Nanti semuanya. untuk pengirimannya setelah Pak Hasbi pelunasan itu 3 hari kita kirim ke rumah Pak Hasbi. Oke. Gitu. Karena kan kita ada pengecekan namanya ya, PDI gitu kan, pemasangan kaca film segala macam. Pokoknya nanti setelah mobil sudah siap pesta, kita akan antar ke Pak Hasbi. Siap. Nanti saya akan hubungin lagi ya Pak Hasbi. Siap, ditunggu, Ini dibawa aja Pak Hasbi. Oke. Makasih ya Pak Hasbi Terima kasih, ya. Mas.